Di pagi harinya, Susi bangun duluan dan memasak. Mengetahui hal itu, Lin Wei memandanginya dan berpikir dalam hati, sepertinya ia adalah calon istri yang baik. Dalam hati Lin Wei berjanji, kalau tak akan ada siapapun yang bisa mengganggu Susi, termasuk orang-orang yang ada di sekitar dirinya, karena ia sangat mencintai Susi. Di hari berikutnya, Lin Wei mengadakan rapat dewan perusahaan secara mendadak. Di sana, Lin Wei bilang pada pamannya, kalau tak seorang pun boleh menggunakan kekuasaannya semaunya. Kata-kata Lin Wei itu tentu membuat Xing Song pamannya sangat terkejut. Biasanya Lin Wei selalu menjauhkan diri dari urusan perusahaan. Nah, ketika sampai di perkebunan, kepala desa dan istrinya menemui Lin Wei. Di sana, kepala desa bilang kalau Lin Wei harus segera bertindak. Kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Susi itu gadis baik, ujar kepala desa. Kepala desa itu mengibaratkan Susi ibarat bibit tanaman. Bila kita terlambat, maka akan diambil oleh orang. Kata-kata kepala desa seperti itu terngiang-ngiang dalam kepala Lin Wei. Lin Wei disuruh kepala desa untuk menunjukkan rasa sukanya secara nyata. Nah, ketika Susi datang menjenguknya, Lin Wei menyambutnya dengan antusias. Mereka duduk bersama dan Lin Wei berbicara tentang tempat mandi dari kayu yang sebenarnya secara khusus dibuatnya, tetapi Susi belum sempat memakainya. Tiba-tiba Fei Fei datang yang seperti mengkonfrontasi Susi tentang Lin Wei. Susi yang ditantang Fei Fei tetap tenang dan berujar agar Fei Fei menunjukkan apa yang bisa Fei Fei lakukan untuk bisa mendapatkan Lin Wei. Jin berpindah kepada Susi dan Lin Wei yang sedang menghadiri pesta pernikahan putri kepala adat di sana. Susi tampak mengenakan setelan tradisional. Semua orang yang hadir mengagumi keanggunan Susi. Yang mengejutkan, Fei Fei juga hadir dengan gaya pakaian yang sama. Fei Fei dan Susi tampak seperti dua cewek kembar. Susi tampak tenang menanggapi kekaguman semua orang yang hadir. Fei Fei tak mau tinggal diam. Ia meminta pengantin wanita untuk menyerahkan bunga kepadanya nanti. Persaingan Fei Fei dan Susi semakin sengit. Fei Fei mendekati pengantin untuk meminta buket bunga. Akan tetapi sang pengantin bilang kalau Fei Fei terlambat karena sudah ada yang meminta terlebih dahulu. Fei Fei ingin tahu siapa orang itu, tetapi pengantin tidak mau menyebutkan nama. Fei Fei jadi curiga kalau itu adalah Susi, karena sebelumnya ia melihat Susi melintas di depan kamar pengantin. Fei Fei merasa kalau Susi kini terang-terangan mengajaknya bersaing, dan itu terjadi di setiap kesempatan, bahkan ketika mereka sedang merangkai bunga. Ketika seorang ibu bertanya bunga kesukaan Lin Wei, ia menjawab, tak suka bunga apapun kecuali Susi. Di depan Lin Wei, Susi merupakan sosok yang sempurna. Selanjutnya, sesi pemberian karangan bunga pengantin. Menurut aturan adat, bunga diberikan pengantin wanita. Akan tetapi, karena ada dua orang yang menginginkan bunga itu, maka pengantin wanita mengusulkan agar dilakukan sebuah permainan. Siapa yang memenangkan permainan itu, dialah yang berhak untuk mendapatkan buket bunga dari pengantin. Mendengar hal itu, Fei Fei langsung maju. Fei Fei terkesima karena yang maju berikutnya adalah Lin Wei dan bukan Susi. Dalam permainan itu, Lin Wei tampak ingin melindungi Susi. Hasil dari permainan itu sungguh mengejutkan karena yang menang adalah bapak kepala desa. Lalu kepala desa memberikan bunga istimewa itu kepada istrinya. Suasana semakin dipenuhi oleh kebahagiaan. Tampak Lin Wei dan Susi ngobrol dengan mesra yang membuat Fei Fei cemburu dan langsung memfoto kedekatan keduanya itu. Ia lalu mengirimkan foto itu kepada Suyu. Sepertinya ia ingin membagi rasa cemburu dengan Suyu. Selanjutnya tampak Lin Wei berduaan dengan Susi. Ia sepertinya sudah tak tahan untuk mengungkapkan isi hatinya yang terpendam selama ini. Di hadapan gadis cantik itu, Lin Wei bilang kalau ia ingin bersama Susi. Susi mengingatkan Lin Wei akan sumpahnya yang tak akan jatuh cinta kepadanya. Lin Wei tak peduli lagi dan menunjukkan kesungguhannya dengan mencium bibir Susi.
Tindakan itu tentu membuat Susi terkejut, akan tetapi ia sudah lama menunggu momen penting seperti itu. Diketahui kalau sebelumnya ternyata Fei Fei sudah dulu menyatakan isi hatinya, tapi Lin Wei hanya menganggap Fei Fei sebagai teman. Kalau Fei Fei berani menyatakan cintanya, ia harus secepatnya menyatakan isi hatinya kepada Susi. Demikian kegundahan hati Lin Wei saat itu. Setelah Lin Wei mengucapkan rasa cintanya, ia meminta Susi untuk berpikir dalam-dalam dan memutuskan menerima atau menolak cinta Lin Wei. Susi bilang kalau ia tidak perlu berpikir lagi karena ia sudah suka Lin Wei sejak dulu. Dengan demikian, maka keduanya secara resmi menjadi sepasang kekasih. Untuk membuktikan keseriusan cinta Lin Wei, ia bangun lebih dulu dari Susi. Ia memasakkan sarapan untuk Susi. Ketika sarapan sudah ready, Susi menghadiahi sebuah kecupan. Susi bercerita tentang mimpinya di mana ia dibangunkan oleh Lin Wei dengan ucapan sayang, dan ternyata mimpi indah itu malah menjadi kenyataan. Selanjutnya tampak Susi sedang turun gunung dengan riangnya. Di tengah jalan, Fei Fei menghadangnya. Ia masih tak bisa menerima kenyataan kalau saingannya menjadi pacar Lin Wei. Padahal ia sudah lama menyukai Lin Wei. Fei Fei mengancam akan terus mengganggu hubungan mereka. Dengan tenang, Susi bilang silahkan mengawasi kalau memang Fei Fei mau seperti itu. Xin berpindah kepada Susi yang sedang bersama Bairuan. Saat itu Bairuan sedang bingung. Saat Bairuan mengantar bosnya pulang, mereka menjadi lebih dekat. Menurut Bairuan, atasannya tidak menunjukkan keseriusan. Ia tak tahu apa isi hati Xingzong. Ketika sedang bingung, Xingzong menelpon dan memintanya untuk ke kantor. Setelah sampai, Bairuan tahu kalau Xingzong akan pergi untuk beberapa saat. Selanjutnya, Xingzong bertanya apakah bawahannya itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Susi bilang kalau Xingzong sudah bekerja dengan keras. Hal itu membuat Xingzong terkejut karena ia berharap mendapatkan tanggapan yang lebih emosional dan pribadi. Contohnya, aku akan merindukanmu, dan seterusnya. Bairuan pun tersenyum dengan pernyataan bosnya itu. Selanjutnya, Xingzong menarik tangannya untuk mengajak makan, tetapi rencana itu gagal karena ada Xinjian yang menghadang. Ternyata Xinjian mempunyai hal yang sangat penting yang perlu dibicarakan. Xinjian ingin bekerja sama dengan pihak Xingzong agar bisa meruntuhkan Lin Wei dan menciptakan ketegangan dalam bisnisnya. Lin Wei dan orang-orang di dekatnya tidak ada yang menyadari rencana jahat Xinjian dan Xingzong. Di lain sisi, Lin Wei lebih berkutat untuk memperhatikan Susi yang barusan kalah tender dalam bisnisnya. Ketika ayahnya tahu kalau ia menjalin hubungan dengan Susi, Direktur Li tampak sangat girang. Di lain sisi, Susi merasa kalau Lin Wei tak memberikan perhatian penuh kepada dirinya. Susi berdandan dengan harapan dipuji oleh Lin Wei, tetapi Lin Wei malah sibuk memasak. Tak putus asa, Susi menghidangkan buah yang dibentuk seperti hati, tetapi Lin Wei tetap seperti biasa. Merasa sedih, ia menuliskan isi hatinya dengan sebuah status di media sosial. Pacaran ini sepertinya tak berguna. Lebih baik aku menjadi kuli pemukul kapas. Status Susi yang kontroversial membuat seluruh penduduk desa bertanya-tanya dari maksud status itu. Semua pada bingung karena di desanya tidak menghasilkan kapas. Saat Susi muncul, Lin Wei tahu tentang apa yang diinginkan oleh Susi. Nah, Suyu yang sedang di kota Beijing juga membaca status medsos Susi. Meski hidupnya jauh dari Susi, ternyata Suyu selalu terkenang dengan Susi. Apalagi sifat ibunya yang selalu mencampuri urusannya membuat mereka sering bersitegang. Suyu menghubungi Fei Fei untuk meminta mengawasi Susi, tetapi ia menolak permintaan Suyu. Karena itu, Suyu memutuskan untuk mundur dari perusahaan dan pergi. Fei Fei selanjutnya mendengar tentang gosip hubungan Lin Wei dan Susi. Ternyata banyak orang yang mendorong hubungan Susi dan Lin Wei. Bahkan Bibi Dasa sempat memberi Susi gaun pengantin yang dulu ia kenakan. Hal itu ia lakukan agar hubungan Susi dan Lin Wei membaik.
Ketika Linwei pulang, Sushi menyambutnya dengan suasana romantis. Hal ini berbeda jauh dari sebelumnya di mana Linwei selalu kaku. Sekarang hubungan cinta keduanya seperti sudah membaik. Keduanya akhirnya larut dalam suasana romantis di depan rumah. Linwei meminta maaf dan bilang kalau ia akan berusaha memperlakukan kekasihnya itu dengan istimewa. Mereka akhirnya memutuskan untuk berkencan besok. Mengetahui hal itu, Fei Fei tidak tinggal diam dan ingin mengganggu kencan Linwei dan Sushi. Ketika Sushi dan Linwei berada di pasar, Fei Fei nongol dan berusaha caper terhadap Linwei. Ia mengajak Linwei untuk membeli berbagai barang. Fei Fei juga memposisikan diri di antara keduanya. Nah, ketika Linwei diajak Sushi bermain untuk mendapatkan boneka bebek, Fei Fei ngotot meminta Linwei untuk memainkan mainan yang lainnya. Fei Fei bertaruh dengan Sushi. Sushi harus pergi jika ia menang. Karena keasikan, Fei Fei lupa dan terus bermain. Hal itu dimanfaatkan oleh Linwei dan Fei Fei untuk pergi. Akhirnya mereka berdua bisa berkencan dengan menyenangkan. Tahu kalau dirinya sudah ditinggal, Fei Fei merenung sedih. Ia mengirim pesan dan bertanya kapan Suyu akan kembali. Sebenarnya Fei Fei ingin Suyu ada di sampingnya untuk membantu menghadapi Sushi. Ketika hubungan mereka sedang mekar-mekarnya, tiba-tiba Linwei dengan berat hati bilang kalau ia akan meninggalkan Sushi. Sushi tentu sangat terkejut dan bingung. Linwei hanya diam, dia tidak mau membebani pikiran Sushi. Pastinya Sushi sangat kecewa mengetahui kalau Linwei tidak bertanggung jawab dengan keputusan yang telah ia buat. Sebenarnya Linwei sedang stres karena semua aset perusahaan saat ini sedang dibekukan. Hal itu terjadi karena ulah Xingzong dan Xinjian. Xingzong mengancam kalau ia bisa membuat bisnis Sushi gagal. Tak mau melibatkan Sushi, maka Linwei memutuskan hubungannya dengan Sushi demi bisa melindungi Sushi sendiri. Tak seperti yang kita duga, Fei Fei yang mengetahui hal itu merasa tidak percaya dan marah. Ia menemui langsung Linwei dan bertanya. Linwei menjelaskan semuanya dan Fei Fei bilang hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk putus cinta dengan Sushi. Linwei yang sedang stres berat tak menggubris Fei Fei lalu pergi. Fei Fei yang bingung memberitahu Suyu tentang hubungan temannya yang sudah putus. Ternyata Suyu merasa senang dengan putusnya Linwei dan Sushi. Karena batinnya sedang hancur, ia mendatangi Bibi Dasa. Bibi Dasa berpendapat Linwei tidak mungkin memutuskan hubungan kalau tidak ada sesuatu yang lebih besar. Ucapan Bibi Dasa membuka hati Sushi dan menduga kalau Linwei sedang menghadapi masalah yang pelik yang tidak bisa diatasi. Ketika ia sudah di rumah, ia googling tentang Linwei. Namun tiba-tiba Fei Fei masuk dan menjelaskan apa yang terjadi terhadap Linwei. Kini Sushi tahu dan memahami alasan ia ditinggalkan. Selanjutnya, Fei Fei bilang agar Sushi bertindak dengan bijak karena Linwei terlilit hutang yang tidak sedikit. Jika memang Sushi tak sanggup untuk menanggung semua beban, Sushi tak salah jika harus mundur. Seperti yang kita duga, Sushi menilai cinta bukan dari harta. Sushi memutuskan bertemu dengan Linwei dan tak menerima permintaan putus Linwei. Apakah kamu berpikir aku cewek matre? Tanya Sushi dengan tegas. Sushi menjelaskan kalau dalam menjalin hubungan, kedua belah pihak harus terbuka dan saling percaya. Linwei tersadar dan memeluk Sushi untuk meminta maaf. Sushi bilang kalau ia akan bekerja dengan keras agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kamu di rumah dan urus hal-hal yang kamu suka. Aku akan bantu melunasi hutangmu berapapun itu. Hutangku sangat banyak, hampir 1 miliar, kata Linwei. Aku tidak peduli dan aku akan terus berjuang bersamamu. Hutang Linwei memang besar, tetapi Sushi bertekad untuk membantu kekasihnya itu sebisanya. Sushi harus bekerja dengan keras agar hutang Linwei bisa terbayar. Ternyata bisnis Sushi berjalan dengan lancar. Ia menerima telepon dari klien raksasa dan bermaksud untuk berinvestasi. Klien itu juga bermaksud untuk mengunjungi kantor Sushi.
Ternyata investor besar itu adalah pamannya Suyu. Ia berinvestasi di perusahaan Sushi atas permintaan Suyu. Ternyata sehari sebelumnya Sushi sudah bertemu dengan Suyu. Ia ingin masuk kerja di perusahaan Sushi, tapi Sushi tak mau merepotkan Suyu lagi. Suyu berpikir jika Sushi masih marah karena kepergiannya dulu yang mendadak. Suyu ingin mendukung usaha Sushi dengan meminta bantuan pamannya agar mencarikan kantor untuk Sushi. Suyu meminta tolong pada Fei untuk memberikan bantuan itu. Akan tetapi Sushi malah mendekati kepala desa untuk meminta bantuan. Dengan bantuan kepala desa dan warga sekitar, ia membuka kantor kecil di sebuah bukit. Semua orang baik membantu Sushi termasuk kekasihnya Lin Wei. Lin Wei juga menulis hiasan berisi puisi yang indah. Ada beberapa tamu istimewa yang datang ketika pembukaan kantor dilakukan. Kepala desa juga hadir di sana. Sushi dan Lin Wei juga dikalungi bunga besar. Hal itu membuat mereka seperti si Joli yang baru saja menikah. Ketika waktunya tiba, investor besar yang ternyata adalah pamannya Suyu benar-benar datang. Sushi menyambut dan menyalami sang investor. Ketika Sushi melihat Suyu di sana, ia sadar kalau semua itu adalah ulah dari Suyu. Ketika malam tiba, Lin Wei menemukan Sushi yang belum pulang ke rumah. Ia lalu menelpon Sushi, akan tetapi seorang pria menjawab dan bilang kalau Sushi sedang di toilet. Tentunya Lin Wei sangat khawatir karena itu sudah malam. Ia akhirnya menjemput Sushi. Sebenarnya Suyu menawarkan diri untuk mengantar mereka pulang. Tetapi dengan cepat Lin Wei menarik tangan kekasihnya itu. Kita jadi tahu kalau Lin Wei sekarang mengendarai mobil mewah setelah dikirim oleh ayahnya kemarin untuk mempermudah aktivitas Lin Wei. Dulu ketika Direktur Li ayahnya memberikan mobil, Lin Wei malah menolaknya. Aku tidak membutuhkan mobil. Sang ayah bilang, kamu bisa menarik perhatian calon menantuku dengan mobil itu. Lin Wei hanya diam dan pergi begitu saja. Nah, di saat sudah malam, tapi Sushi masih berduaan dengan Suyu, pewaris muda itu menelpon ayahnya dan memintanya untuk mengirim mobil mewahnya. Itu semua merupakan rencana Lin Wei karena Lin Wei ingin menjaga harga dirinya di hadapan Sushi. Lin Wei tahu kalau Suyu mengendarai mobil mewah dari Beijing. Pastinya ia tidak mau kalah dari Suyu, khususnya dalam hal penampilan. Dalam perjalanan, Lin Wei tampak kesal karena telepon diangkat oleh Suyu. Aku hanya ingin kamu yang mengangkat teleponku dan bukan orang lain, tegas Lin Wei. Sekarang Sushi tahu kalau pria tampan di sampingnya itu sedang cemburu. Kok bisa laki-laki sebaik kamu cemburu pada gadis sepertiku? Tanya Sushi. Dengan bercanda, Lin Wei bilang kalau mungkin karena Sushi sangat gigih mengejarnya. Candaan Lin Wei ini ternyata membuat Sushi sedikit kesal. Secara jujur, Lin Wei bilang kalau ia tidak suka Suyu berduaan dengan Sushi hingga malam hari. Sushi menjelaskan kalau ia dan Suyu sedang membahas masalah bisnis penting. Suyu telah menemukan klien besar untuk bisnisnya. Keesokan harinya ada seekor bebek yang mengacaukan acara live penting Sushi. Bebek itu dengan santai berjalan di ruang siaran. Semua kru berusaha menangkap bebek bandel itu, tetapi semuanya gagal. Suasana pun menjadi riuh. Siaran live itu akhirnya terganggu, dan yang lebih mengganggu, rambut Sushi terkena kotoran bebek nakal itu. Acara live penting yang dilihat oleh klien secara langsung itu pun akhirnya gagal total. Mengetahui hal itu, sang calon investor menjadi ragu dan memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Nah, ketika sang investor akan pergi, Suyu mengejar dan membujuk agar kerjasama dengan perusahaan Sujin Huang milik Sushi bisa dilanjutkan. Suyu menjelaskan kalau kejadian itu adalah kecelakaan yang sulit dihindari. Pamannya yang menjadi klien akhirnya mengiyakan permintaan Suyu. Selanjutnya, Suyu mengabarkan hal itu kepada Sushi dan timnya yang membuat mereka merasa sedikit lega. Selanjutnya, dengan hati-hati, Suyu bertanya apakah dirinya bisa mulai kerja lagi besok.
Susi bilang, kamu bisa datang besok, tapi tidak boleh telat. Kalau kamu telat, harus mengepel lantai. Keesokan harinya, dengan riang, Suyu masuk kerja. Tapi alangkah terkejutnya Suyu ketika ia tahu Lin Wei juga ada di tempat kerjanya. Selanjutnya, Suyu bilang kalau dirinya diperbolehkan oleh Susi untuk masuk kerja. Lin Wei menjawab dengan tenang dan menyerahkan posisi asisten kepada Suyu. Sedikit menyindir, Lin Wei bilang kalau jika seseorang sudah memiliki posisi, maka tak mudah bagi orang lain untuk mengambilnya. Pertemuan keduanya memang diwarnai sedikit ketegangan. Akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai satu misi, yaitu ingin memajukan perusahaan Shou Jin Huang menjadi lebih besar. Diketahui bahwa acara live yang gagal kemarin ternyata malah menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan. Kegiatan kru menangkap bebek menjadi hal yang menarik dan videonya menjadi viral. Dalam semalam, video itu menyebar dengan pesat. Bahkan, kini banyak video meme tentang syuting gagal yang sangat lucu. Di dunia maya, ekspresi wajah Susi yang lucu dan menggemaskan banyak dikomentari orang. Kini, ia mendapatkan sebutan baru sebagai Dark Sister. Karena rasa penasarannya, Suyu diminta Susi untuk menyelidiki siapa yang membuat dan mempopulerkan meme dirinya. Untuk menyelidikinya, Suyu dan Susi harus pergi ke kota. Hal itu tentu membuat Fei kesal dan bilang kalau mereka terlalu mengumbar kemesraan di depan publik. Tapi ketika Lin Wei bersikap seperti itu, Fei tidak apa-apa. Jawabannya dengan jengkel. Diketahui sebelumnya, Suyu telah menjemput dan mengundang Fei untuk makan malam bersama sebagai bentuk terima kasih karena telah memberikan info-info penting tentang Susi selama ini. Berkat info dari Fei, Suyu bisa kembali masuk kerja di perusahaan Susi. Nah, saat Fei akan pergi, Fei hampir saja tersenggol ojol. Dengan sikap, Suyu menarik Fei dan di sana Fei sadar kalau Suyu adalah sosok yang pemberani. Meski itu adalah hal yang indah, tapi keduanya merasa sangat aneh dan sangat canggung. Akhirnya, makan malam yang direncanakan pun gagal. Tampak Suyu menerima telepon dari sang paman. Suyu mendatangi pamannya yang menyetujui saran Suyu untuk invest di perusahaan Susi. Ada dua hal yang membuat paman menyetujui Suyu. Pertama adalah popularitas dari video yang membuat sebuah desa kecil jadi terkenal. Berikutnya adalah sosok Lin Wei, di mana menurut paman Suyu, wajah Lin Wei ini sepertinya sangat familiar. Ternyata Lin Wei dulunya pernah menjadi bintang misterius dalam sebuah acara bisnis investasi. Ternyata pamannya Suyu ini mendapatkan inspirasi dari sosok Lin Wei untuk mendirikan bisnis perusahaan. Setelah deal terjadi, Susi dan Suyu bertemu dan merayakan keberhasilan mereka dan acara makan malam berdua. Di sana, Susi menanyakan alasan Suyu kembali dari Beijing, sebuah kota yang besar. Pastinya banyak peluang di sana. Dengan enteng, Suyu bilang kalau Susi ada di kota ini. Dari jawaban itu, Susi jadi tahu kalau sebenarnya Suyu suka kepadanya. Scene berpindah pada Fei yang tampak gelisah karena ia sebenarnya menyukai Suyu. Ia meminta Lin Wei untuk membantu urusan cintanya. Di lain sisi, Lin Wei juga bingung harus berbuat apa agar keinginan Fei bisa terwujud. Di lain sisi, Susi sedikit menjaga jarak dengan Suyu karena ia tahu kalau Suyu suka kepadanya. Ketika ia diundang makan malam oleh Suyu di sebuah resto bambu, Susi menolak dengan halus karena ia juga harus menemani Lin Wei untuk makan. Suyu bertanya lagi bagaimana kalau setelah besok. Susi dengan cerdik bilang kalau Suyu bisa makan bareng Fei. Tiba-tiba Fei nongol dan mengajak Suyu makan berdua. Suyu yang bingung menolak dan bilang kalau ia masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari pertemuan singkat itu, Susi bisa paham kalau sebenarnya Fei menyukai temannya yaitu Suyu. Selanjutnya, Fei curhat kalau ia merasa putus asa. Kamu lihat sendiri kan, semua pria yang aku cintai, semua menyukaimu.
Kamu selalu membawa kesedihan dalam hidupku. Dalam hal ini, Susi tidak bisa berkomentar apa-apa. Bahkan baru kemarin, Susi tahu isi hati Suyu yang sebenarnya. Sampai sekarang pun, Susi juga bingung bagaimana harus menentukan sikap pada sahabatnya Suyu. Scene berpindah kepada Susi yang sedang murung. Tiba-tiba ada sosok yang membawakan buah persik dan dia adalah Linwei. Susi yang masih gundah bertanya kepada Linwei syarat apa sih yang harus diperlukan untuk menjadi seorang pacar. Contohnya, apakah ia harus membatasi ngobrol dengan cowok lain? Linwei yang tahu arah pembicaraan Susi bilang kalau ia mempercayai Susi dan tak mau memberi beban terlalu besar kepadanya. Sedetik kemudian, Linwei mengecup bibir Susi sekejap dan bilang, pastinya aku cemburu dan itu tadi adalah hukumannya. Pasangan itu tampak serasi dan bahagia. Kedekatan keduanya ternyata dipergoki oleh Suyu yang datang untuk menyampaikan sesuatu. Mengetahui kebersamaan keduanya, Suyu tidak bilang apa-apa dan menyerahkan undangan lantas pergi. Susi kemudian memberitahukan undangan itu kepada semua orang. Undangan itu untuk menghadiri Starnet Gala. Semua orang bergembira dan mempersiapkan segalanya dengan antusias. Di lain sisi, Linwei tampak lebih tenang. Ia akan merencanakan segalanya agar Suyu dan Feifei bisa bertemu. Akhirnya, Feifei diberi undangan oleh Susi. Di malam harinya, Linwei mencari setelan hitam untuk acara besok. Ia juga meminta Susi mencari setelan senada dengannya agar rencana Linwei bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, Netstar Celebrity Gala berlangsung. Feifei dan Susi tampil dengan busana mewahnya. Tampak Bairuan juga ada di sana. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Linwei yang berjas hitam tampil dengan penuh wibawa. Pastinya Susi sangat terpesona dengan penampilan kekasihnya itu. Ketika sudah mendekat, Linwei bilang kalau Susi sangat anggun. Tetapi lain kali jangan berpakaian seperti itu lagi ya, bisik Linwei. Susi menggodanya dengan berkata, kamu datang hanya untuk memperhatikan aku? Pastinya, apalagi Suyu juga hadir malam ini. Ternyata kehadiran Linwei itu bermaksud agar Susi tidak tertarik kepada Suyu. Setelah beberapa saat, mereka memasuki acara bersama. Tampak Bairuan sedang berdiri di luar. Ia seperti menunggu seseorang dan ternyata itu adalah Direktur Xingzong, pamannya Linwei. Di hari sebelumnya, Direktur Song baru pulang dari luar kota. Ia mengundang Bairuan untuk makan malam bersama. Di sana, Xingzong membahas momen ketika Bairuan sedang mabuk. Selanjutnya, ia bilang kalau mereka sebenarnya sudah dewasa dan ia meminta Bairuan menjadi kekasih Xingzong. Pernyataan itu tentu sudah lama ditunggu oleh Bairuan. Akan tetapi, Xingzong bilang kalau kita sudah lama bekerja sama. Kamu sudah menjadi asistenku puluhan tahun. Lebih baik kita menikah dengan orang yang sudah biasa bersama dengan kita. Mendengar hal itu, Bairuan marah dan bilang, kamu juga sudah lama dengan stik makan itu, kenapa kamu tidak menikah saja dengan stik itu? Ujar Bairuan lalu pergi. Karena sangat kecewa dengan ucapan bosnya, Bairuan curhat kepada Susi temannya. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada telepon dari pihak kepolisian. Dikatakan kalau Xingzong sedang dalam masalah besar dan meminta Bairuan untuk datang ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, ia mendengar pembicaraan dua orang polisi yang mengatakan bahwa yang sedang berkelahi dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Bairuan merasa ketakutan dan panik. Bairuan bertanya bagaimana keadaannya dan kenapa harus dibawa ke rumah sakit. Ketika Bairuan sedang bingung, Xingzong berdiri di belakang dan bilang, tenang saja, aku tidak meninggal, aku masih baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Bairuan berbalik dan marah dan mendorong bosnya, meski sedang dalam keadaan sakit. Setelah kejadian itu, Direktur Song memberikan surprise gaun baru kepada Bairuan. Bairuan bertanya, kok bisa-bisanya sang bos tahu ukuran gaunnya? Aku tahu persis ukuran baju semua karyawan.
Meski pada awalnya senang, Bairuan sedikit dongkol dengan jawaban Direktur Song. Selanjutnya, hati Bairuan meleleh ketika sang bos meminta dia untuk mengenakan gaun itu di acara gala dinner sebagai pasangannya. Sepertinya hubungan mereka akan berakhir dengan bahagia. Scene berpindah kepada Sushi dan Fei yang masuk ke aula gala dinner. Di sana mereka didekati oleh Jin Xiang yang bilang kalau kehidupan Sushi sangat menyedihkan. Ia bilang begitu karena dari postingan Sushi yang hanya berisi tentang desa dan orang-orang kampung. Jika kamu mempunyai banyak waktu kosong, ngapain kamu sibukkan dirimu untuk mengurusi kehidupan orang lain, kata Sushi. Mendengar jawaban telak seperti itu, Xinjiang terdiam dan pergi. Namun dengan tidak sengaja, ia ditabrak oleh orang lain yang ada di depannya. Orang itu sudah meminta maaf, tapi Sushi malah menyerangnya secara verbal. Jin Xiang bilang kalau orang dengan status rendah tak pantas untuk berada di sekitarnya. Jawab Jin Xiang dengan angkuhnya, mereka yang pengikutnya sedikit hanya datang ke acara ini agar bisa diekspos. Aku punya 6 juta pengikut dan itulah identitas dan status saya yang sebenarnya. Komentar seartis seperti itu membuat semua orang menggelengkan kepala. Jin Xiang terpojok lalu ia pergi. Tak lama berselang, Suyu datang dengan elegannya. Sushi dan Fei disapa dengan hangat karena penampilan beda keduanya mengagumi Suyu. Selanjutnya, keduanya diajak untuk menemui rekan-rekan Suyu. Shin berpindah kepada Ibu Sushi yang datang jauh-jauh untuk menjenguk putri kesayangannya. Ibu bilang kalau ia ingin melihat calon menantunya. Ketika bilang demikian, tiba-tiba Suyu datang bersama Lin Wei. Ibu langsung berdiri dan menarik lengan Suyu lalu bilang kalau ia suka menantu seperti Suyu. Si ibu sepertinya tidak tahu. Sushi lalu memberitahu kalau pacarnya bukan Suyu tetapi Lin Wei. Ibunya tentu tak percaya karena penampilan Lin Wei. Bukankah dia itu seorang biksu? Tanya Ibu Sushi. Perlu diketahui bahwa ibu menjenguk Sushi karena ia melihat acara selebriti Net Gala, di mana saat itu diumumkan hubungan Lin Wei dengan Sushi secara resmi. Saat itu banyak media ternama meliputnya. Di sana juga terungkap bahwa Lin Wei mendapatkan pembatasan penggunaan keuangan dan itu juga diekspos ke masyarakat luas. Itulah kenapa ia menjadi sorotan. Di lain sisi, Jin Xiang selalu mengajak Sushi dalam setiap kesempatan. Jin Xiang mengajak Sushi kalau Lin Wei adalah anak orang kaya, tetapi palsu. Jin Xiang bilang kalau utang Lin Wei jauh lebih besar dari kekayaannya. Mendengar ejekan seperti itu, Sushi tetap tenang dan tak termakan oleh mulut pedas Jin Xiang. Selanjutnya, tampak Fei dan Suyu datang membela. Sushi akhirnya bisa keluar dari mulut pedas saingannya. Ketika Xinjiang berada di hadapan awak media, ia yakin akan mendapatkan perhatian mereka. Akan tetapi semua awak media mengabaikannya. Ia merasa sangat canggung karena semua perhatian wartawan tertuju pada Sushi. Akhirnya Sushi bisa kabur karena wartawan itu ditahan oleh Suyu dan Fei. Shin berpindah kepada Lin Wei yang sudah di rumah. Sushi menunjukkan foto di mana Sushi memposting tangannya dan Lin Wei yang saling bergenggaman. Sebelum diunggah, Sushi menambah caption cinta, di mana semua itu membuat sang ibu ingin tahu. Sang ibu akhirnya mengunjungi putrinya. Itu bukan hal yang mudah karena ia mengalami banyak hambatan seperti hak sepatu yang patah dan kakinya terkilir. Sang ibu juga berdoa di depan kuil dan meminta agar sang putri bisa menemukan sosok yang tepat. Di sana sang ibu juga menitipkan uang donasi kepada seorang biksu, di mana biksu itu adalah Lin Wei. Kini ia jadi tahu kalau pacar anaknya adalah seorang biksu. Dan sepertinya ia tidak suka dengan hal tersebut. Ibu Sushi menanyai putrinya kenapa ia tak memilih pria muda yang lebih tampan di samping Lin Wei. Pada awalnya ibu sedikit kecewa dengan pilihan putrinya.
Tetapi setelah Susi menjelaskan panjang lebar, sang ibu kini memahami jika Linwei bukan seorang biksu. Susi memperkenalkan Linwei sebagai petani teh. Ibu Susi sangat khawatir mengetahui kalau Linwei tidak punya pekerjaan tetap dan ia hanya menyewa rumah kayu sederhana. Bagaimana bisa kamu hidup bahagia kalau menghidupi dirinya sendiri? Ia tidak mampu, kata Ibu Susi tajam. Apakah seumur hidupmu kamu akan hidup di rumah kayu? Kata Ibu Susi sambil menjelaskan apakah dirinya dan Linwei bisa hidup bahagia dengan cara seperti ini. Ibu Susi merasa tidak puas. Ia lalu mendekati Suyu dan menanyakan bagaimana hubungan putrinya dan Linwei. Di sini Suyu bilang kalau sebenarnya Susilah yang selalu mengejar Linwei dengan sangat gigih. Selanjutnya ibu mendesak dan bertanya apakah mereka sudah pernah berpegangan tangan atau ciuman. Mendengar pertanyaan seperti itu, Suyu merasa tidak enak hati dan mencari alasan untuk pergi. Shin berpindah kepada Suyu yang mendekati Fei untuk menanyakan peluangnya untuk bisa menjadi pacar Susi. Dikarenakan Fei sudah menaruh hati kepada Suyu, maka ia menyarankan Suhu agar mendukung dan jangan merusak hubungan Linwei dan Susi. Linwei yang tidak disetujui oleh calon ibu mertuanya, ia harus berusaha memenangkan hati Ibu Susi. Ketika Susi sedang bekerja, Linwei mengajak Ibu Susi menikmati pemandangan desa. Ia juga mengenalkan lingkungan serta orang-orangnya. Dari percakapan tersebut, Ibu Susi memahami keadaan finansial Linwei calon menantunya. Dari sana, sang ibu mencari info di internet dan mendapati kenyataan kalau Linwei banyak terlilit hutang. Dari sana, ibu menilai kalau Linwei bukanlah sosok yang akan bisa membahagiakan Susi putrinya. Karena sudah melibatkan emosi dan berbagai macam kepentingan, situasi menjadi semakin rumit. Akan tetapi, Linwei masih saja berusaha meyakinkan Ibu Susi. Akhirnya, Ibu Susi meminta Linwei agar Linwei melepas Susi karena menurutnya kehidupan desa tidak membuat Susi bahagia. Di lain sisi, Linwei tetap pada pendiriannya. Ia bilang kalau menyerah bukan opsi terbaik. Mengetahui hal itu, Ibu Susi sangat geram. Ia tidak mau putrinya tinggal di desa dan mengancam tidak akan memberikan restu. Dalam hal ini, Susi tentu membela kekasihnya. Ia bilang kalau pacarnya yang sederhana itu bukanlah sosok yang tidak memiliki masa depan. Susi bilang kalau dulunya Linwei memiliki karir yang sangat cemerlang sebelum tinggal di desa. Ibu yang terlanjur kecewa akhirnya marah dan pergi. Ketika ibu turun gunung, kaki ibu terkilir dan kesakitan. Hal itu terlihat oleh Suyu dan ia berusaha membantunya. Suyu bertanya, ada masalah apa? Ibu lalu bercerita kalau permasalahan yang dihadapi putrinya. Suyu yang masih menaruh hati kepada Susi tetap mengatakan hal-hal positif tentang diri Linwei. Sepertinya ibu mengetahui isi Suyu dan bertanya, apakah Suyu suka dengan anaknya? Suyu secara jujur mengiyakan dan hal itu membuat Ibu Susi gembira. Kini sang ibu menilai Suyu sebagai calon menantu yang lebih baik dari Linwei. Ia menyelidiki tentang latar belakang keluarga Suyu yang sebenarnya. Suyu bilang kalau keluarganya memiliki bisnis platform video. Ibu merasa semakin yakin dengan Suyu untuk menjadi pasangan putrinya. Ia bilang kalau Suyu dan Susi bisa menjadi pasangan yang ideal. Ia pun terus berusaha menyingkirkan Linwei dan mendekatkan Susi dan Suyu. Dengan situasi itu, pastinya Linwei merasa tertekan. Ia tidak mau menyerah meski ia sadar kalau situasi sekarang akan jauh lebih sulit. Kehidupan yang nyaman dan bahagia merupakan harapan utama dari Ibu Susi. Sang ibu menilai kalau Linwei tidak akan sanggup memberikan hal tersebut. Ketegangan keduanya mempengaruhi semua orang yang ada di rumah itu.
Lin Wei tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan Suzy. Ia mencari berbagai cara agar masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Keesokan harinya, ibu mengajak Suzy untuk jalan-jalan di mall. Ibu tampak bersemangat, bahkan ia sempat memilihkan gaun yang harus dipakai oleh Suzy. Ia diajak makan di sebuah restoran, dan ternyata di sana sudah ada Suyu yang menunggu. Sementara sang ibu pergi begitu saja, Suyu dengan sikap gentlemannya menarikkan kursi lalu meminta Suzy untuk duduk. Paling tidak mereka bisa menikmati makan bareng, toh mereka sudah ada di tempat yang sama. Demikian kata Suyu. Di lain sisi, Suzy merasa aneh di hadapan Suyu yang berpakaian formal. Ia sudah terbiasa dengan sosok Suyu yang suka berpakaian kasual. Dalam dinner itu, Suzy meminta untuk tidak menganggapnya hanya sebagai teman. Tapi Suzy kekeh dan bilang kalau ia hanya menganggap Suyu sebagai seorang sahabat baik. Lalu bagaimana aku harus menganggapmu? Anggap saja aku sebagai seorang laki-laki. Suzy merasa canggung setelah mendengar ucapan Suyu. Suyu secara jujur bilang kalau dalam pertemuan itu memang diatur oleh ibu Suzy dengan maksud agar mereka berjodoh. Sang ibu ingin Lin Wei dan Suzy berpisah. Suzy dengan bijak bilang kalau Suyu adalah rekan yang sangat baik, akan tetapi Suyu bukanlah sosok yang ia cintai. Aku sudah tahu isi hatimu dari awal, akan tetapi aku ingin menghormati permintaan ibumu, kata Suyu sambil tersenyum. Aku ingin momen penting ini untuk mengakhiri perasaanku padamu, Imbu Suyu. Setelah Suyu mengutarakan kejujurannya, mereka berdua bisa menikmati makan malam bersama dengan baik. Shin kemudian berpindah kepada Suyu. Ia memberikan semua kenangannya yang ia miliki kepada Lin Wei. Di sana, Suyu dengan sungguh-sungguh meminta Lin Wei untuk selalu menjaga Suzy sepenuhnya. Lin Wei menjawab dengan sedikit candaan yang malah membuat hati Suyu terasa sakit. Di lain sisi, percakapan Suzy dan ibunya semakin memanas. Ibu menilai kalau Suzy tidak menurut kepada orang tua. Suzy dituduh keras kepala dan tidak bisa berpikir jauh ke depan. Pertengkaran terjadi dan akhirnya ibu memutuskan untuk pulang malam itu juga. Tampak Lin Wei mendatangi sang ibu yang sedang berjalan. Tiba-tiba hujan turun dan dengan sepenuh hati Lin Wei memayungi ibu Suzy. Lin Wei bilang kalau tidak mungkin malam-malam dan hujan seperti itu ibu bisa pulang. Ibu Suzy bilang kalau ia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan oleh Lin Wei dan tetap ingin pulang. Meski diusir dan basah kuyup, Lin Wei tidak menyerah. Mengetahui keinginan keras dan pengorbanannya, hati ibu Suzy mulai luluh. Ia meminta Lin Wei untuk masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam greenhouse, ibu bertanya alasan Lin Wei mencintai putrinya. Dengan jujur, Lin Wei berkata kalau Suzy adalah gadis yang jujur dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan penuh kebaikan. Suzy adalah sosok yang sangat setia kawan. Suzy ikhlas berbuat untuk orang lain. Tampak ibu Suzy begitu terkesan karena pemuda tampan itu sepertinya memahami Suzy melebihi dirinya sebagai seorang ibu. Akhirnya sang ibu merestui Lin Wei untuk menjadi calon menantunya. Ibu tak ikut campur lagi asalkan putrinya bisa hidup bahagia. Di pagi harinya, ibunya Suzy meninggalkan pesan dan memutuskan untuk pergi dengan hati yang sudah lega. Selanjutnya, Lin Wei mengambil keputusan untuk menanam jenis teh Lixiang di lahan yang sangat luas. Ia ingin memenuhi harapan ibunya dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa. Dan yang lebih utama, Lin Wei tentunya tak ingin Suzy menderita karena hidup bersamanya. Semua warga desa mendukung rencana Lin Wei dan Suzy. Shin berpindah kepada Suyu yang juga aktif melakukan kegiatan di desa. Fei Fei dan Suyu ingin mempromosikan produk unggulan desa itu. Banyak warga desa termasuk kepala desa yang ingin disorot kamera. Bahkan HP Suyu diambil oleh kepala desa agar ia bisa melakukan siaran langsung dari dalam greenhouse. Ketika Suyu kepanasan dan berkeringat, Fei Fei mengambil tisu dan melap keringat Suyu. Tindakan spontan Fei Fei membuat Suyu terdiam sejenak dan bilang kalau ia bisa mengelap keringatnya sendiri.
Ketika Vivi terus melihat wajah Suyu, Suyu menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Di dalam greenhouse, kepala desa sedang sibuk live streaming, tetapi jumlah penonton tidak terlalu banyak. Suyu khawatir, jangan-jangan jaringan wifi di desa tersebut sedang mengalami gangguan. Tiba-tiba muncul Linwei dengan cangkulnya, siap untuk bekerja. Kepala desa mengajaknya untuk streaming bersama. Ternyata hanya dengan kemunculan Linwei, penonton dan komentar streaming meningkat dengan tajam. Semua hal itu dianalisa oleh Suyu. Akhirnya Suyu menyarankan agar Linwei saja yang membawakan acara live streaming agar produk desa bisa terjual. Pada mulanya trik itu berhasil karena banyak penonton dan pastinya banyak juga pembeli produk desa, termasuk bibit teh Lisiang. Akan tetapi tiba-tiba ada komentar negatif yang mengatakan kalau Linwei bertanggung jawab atas meninggalnya sang ibu. Sosok itu bilang kalau Linwei memanfaatkan kesedihan untuk pencitraan dirinya. Tidak terima dengan itu, Susi melihat profil sosok yang berkomentar negatif itu. Ternyata itu adalah akun yang baru dibuat. Kemungkinan besar ada motif tertentu di balik komentar miring itu. Selanjutnya, Susi memutuskan untuk tidak melibatkan nama Linwei di dalam akun bisnisnya. Susi beralasan bahwa ia harus membesarkan akun bisnis dengan ciri khas tertentu dan tidak berbasis karakter atau penampilan. Linwei tidak mau mendebat keputusan Susi. Di lain sisi, Suyu tidak mengerti dengan keputusan yang diambil oleh Susi. Susi menjelaskan kalau ia tidak mau hater menjadikan Linwei sebagai sasaran tembak. Kekhawatiran Susi sangat beralasan karena saat ini Linwei sudah masuk daftar trending yang memiliki komentar negatif dan menyerangnya. Dampaknya, perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan kopi miliknya mengalami penurunan saham. Selanjutnya, Susi mencari keberadaan Linwei, tetapi yang bersangkutan telah meninggalkan desa. Suyu juga bisa mengamati kalau trending negatif tentang Linwei sangat tidak wajar. Meski masuk daftar teratas, komentarnya sangat minim sekali. Dari penelusuran diketahui bahwa ada pihak tertentu yang menggunakan cara-cara curang agar isu negatif itu bisa naik. Ternyata biang kerok dari semua itu adalah Singsong, paman sekaligus musuh Linwei. Singsong tidak ingin keponakannya itu sukses menanam teh di gunung, karena hal itu bisa merusak agendanya sendiri. Dengan bekerja sama dengan Xinjiang, ia melakukan sabotase terhadap Linwei. Saat ini, Linwei tidak bisa dikontak oleh siapapun. Direktur Li dan Susi juga tidak bisa menemukan Linwei di makam ibunya. Ketika kembali ke rumah, mereka malah dikagetkan dengan kehadiran banyak awak media. Mereka semua ingin melakukan interview dengan Linwei. Hal ini menunjukkan kalau masalah ini adalah masalah yang sangat rumit dan sangat besar. Keinginan Linwei untuk mensejahterakan warga desa jadi terancam. Dengan susah payah, akhirnya Direktur Li dan Susi berhasil masuk ke dalam rumah. Xin berpindah kepada Linwei yang sedang bertemu dengan pamannya Singsong. Linwei selalu diam dengan tindakan-tindakan pamannya, tetapi kali ini ia sangat marah karena pamannya menyebarkan kasus kematian ibunya hanya demi ambisi pribadi. Di lain sisi, paman Singsong sakit hati atas kematian kakaknya, yaitu ibunya Linwei. Meski ia tak suka dengan Linwei, ia juga tak pernah bermaksud untuk mengekspos kematian kakaknya itu ke hadapan publik. Kini Singsong menyadari kalau semua itu merupakan tindakan sabotase dari Chen Xian. Maka Singsong segera meminta kepada Xian untuk menghapus berita trending itu. Xin Xiang yang hanya berfokus pada cuan, ia menolak permintaan Singsong. Kini suasana sudah di luar kendali Singsong. Di lain sisi, Haruan menemui Singsong dan marah. Ia menilai kalau Singsong sangat tidak bertanggung jawab mengekspos masalah keluarga ke publik, dan itu bukan tindakan laki-laki sejati. Tindakan Singsong ini menyakiti Haruan karena ia tidak bisa memiliki pasangan seperti Singsong. Kejadian itu berdampak kepada Direktur Li, Susi, dan semua orang. Wartawan tidak mau meninggalkan rumah dan tetap menunggu Linwei untuk diwawancarai.
Tampak Vivi, Suyu juga menerobos awak media. Mereka membantu mencari keberadaan Linwei, tetapi jumlah awak media terus bertambah banyak. Karena Linwei tidak bisa ditemukan, Sushi memutuskan untuk menemui semua awak media. Dengan segenap keberanian yang ia miliki, ia menantang awak media untuk membuktikan tuduhan yang telah dibuat. Apakah ada dari kalian yang melihat peristiwa itu terjadi? Atau kalian semua hanya menyebarkan berita hoak? Dengan lantang, Susi akan mengambil langkah-langkah hukum jika media tidak menghentikan menyebar berita palsu itu. Di saat konfrontasi sedang terjadi, Linwei tiba-tiba datang. Wartawan langsung mendatanginya. Awak media menuduh Linwei menghindar dari masalah. Selanjutnya, kepala desa dan semua warga datang mengusir awak media keluar dari desa. Dengan tulus, Linwei mengucapkan rasa terima kasih atas support dan bantuan yang diberikan oleh semua warga. Ternyata masalah belum juga selesai. Ada seorang bapak-bapak yang mengatakan kalau saat ini ada banyak mobil yang sedang berkumpul di perbatasan desa. Warga bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Linwei memutuskan untuk menghindar agar warga tidak terlibat terlalu jauh. Sushi dibawa Linwei ke sebuah hotel milik sahabatnya. Mereka berharap agar permasalahan ini bisa segera mereda. Di lain sisi, Direktur Lee tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau anak sematawayangnya diperlakukan seenaknya oleh Jing Song. Selama aku masih ada, kamu tidak bisa menyentuh anakku. Jing Song menjawab dengan ejekan. Lihat kondisi tubuhmu, berapa lama lagi kamu bisa melindungi Linwei? Karena menahan amarah, Direktur Lee akhirnya jatuh pingsan saat itu juga. Diketahui kalau kondisi Direktur Lee semakin memburuk. Hal itu membuat perseteruan Linwei dan Jing Song semakin meruncing. Shin berpindah kepada Sushi dan Linwei di taman. Ia mendapatkan berita tentang ayahnya yang sedang sakit. Ia langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Di sana, ia bertemu dengan Jing Song dan langsung menarik baju Jing Song. Kamu adalah orang yang membuat ayahku jatuh sakit. Jika aku bersikap tidak sopan, kamu jangan salahkan aku lagi. Tandas Linwei. Di lain sisi, ayah Linwei masih berbaring dan tak sadarkan diri. Ketika mereka berada di tempat persembunyian, Linwei bercerita tentang kejadian yang sebenarnya tentang ibu yang sangat ia cintai. 10 tahun yang lalu, usaha kafe yang dijalani ibunya menghadapi masalah finansial serius. Sang ibu sebenarnya ingin meminta bantuan kepada Linwei. Akan tetapi Linwei sangat sibuk karena akan mengadakan perjalanan dinas ke luar kota. Linwei berjanji akan segera menemui ibunya begitu urusan bisnisnya selesai. Nah, ketika Linwei sudah akan pulang, Xinjian datang menghadang dan memaksa Linwei untuk hadir di sebuah rapat yang sangat penting. Sebagai seorang investor, ia merasa tertekan dan mau tak mau harus hadir dalam pertemuan itu. Padahal saat itu sang ibu di rumah sedang dalam keadaan bingung. Terlambatnya Linwei dalam membantu sang ibu membuat sesuatu yang selalu menghantui hidup Linwei. Ibu Linwei mencari bantuan ke semua orang yang ia tahu, tetapi tidak satupun yang bersedia untuk membantunya. Karena sudah putus asa, sang ibu menelpon Linwei. Saat itu Linwei tidak memegang HP. Pada saat ia menelpon suaminya, panggilannya tidak terdengar karena saat itu sedang sibuk bekerja. Karena sangat tertekan, sang ibu akhirnya jatuh pingsan. Selesai meeting, Linwei melihat panggilan dari ibunya, dan ternyata itu adalah panggilan terakhir karena kini ibunya telah tiada. Di sana, Paman Jing Song sangat marah dan menyalahkan Linwei. Kenapa kamu tidak mau berinvestasi atau paling tidak menjawab telepon kakakku? Tanya Paman Jing Song. Linwei sangat bersedih dan marah. Sebenarnya memang Linwei terikat kontrak kalau ia tidak bisa invest pada sebuah usaha yang dikelola oleh kerabat sendiri. Kejadian itu tentu merubah kehidupan Linwei dan ia selalu dihantui rasa bersalah atas meninggalnya sang ibunda. Selanjutnya, Linwei membuat video permintaan maaf.
Ia menjelaskan bahwa alasannya menetap di gunung adalah untuk memberikan penghormatan kepada ibunya. Shin berpindah kepada ayah Linwei yang kondisinya juga tidak membaik. Penyakit lama yang diderita sedang kambuh. Ternyata Direktur Lee sudah 4 kali operasi yang semuanya tanpa sepengetahuan oleh anak semata wayangnya. Linwei sangat sedih, ia telah ditinggal oleh ibunya dan ia juga tidak mau kehilangan ayahnya. Ia bertekad untuk menjaga sang ayah. Sementara itu, Su Jihuan, perusahaan sushi, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Investasi besar dari perusahaan milik keluarga Suyu juga akan masuk dengan sebuah syarat. Perusahaan harus mau pindah kantor ke Beijing. Kantor yang saat ini digunakan akan berperan sebagai kantor cabang saja. Kalau kejadiannya seperti itu, berarti Sushi harus pindah ke kota besar. Sushi tampak ragu karena ia tidak mau meninggalkan Linwei dan ayahnya. Saat ini, Linwei sedang butuh dukungan karena kondisi sang ayah yang terus menurun. Sushi dan Linwei berdiskusi. Linwei mendorong istrinya untuk mengambil kesempatan emas itu. Ia bilang kalau dirinya akan selalu menunggu kepulangan Sushi. Dengan berat hati, Sushi memutuskan untuk pindah. Akan tetapi ada satu masalah yang harus Sushi selesaikan. Dengan berani, Sushi mendatangi usaha kafe milik Sing-song. Di sana, ia bilang, jika sebenarnya memang ada banyak masalah di dalam keluarga, tetapi sebenarnya mereka memiliki misi yang sama, yaitu ingin membuat keluarga jauh lebih baik. Meski tanpa sadar, hal itu telah menjadikan sumber konflik. Sushi berharap permasalahan ini bisa menjadi awal mula untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik di dalam keluarga. Sushi mengingatkan akan lebih baik jika semua orang berfokus untuk menciptakan kedamaian. Dan ternyata sebenarnya Paman Sing-song juga memiliki misi yang sama, yaitu menghormati almarhum kakaknya dan juga mensejahterakan warga desa yang dulu dibina oleh kakaknya itu. Sebelum Sushi pergi, ia sempat memberikan data yang berisi investigasi meninggalnya kakak kandung Sing-song atau ibunya Linwei. Sushi juga menjelaskan singkat tentang kenapa Linwei tidak mau berinvestasi ke perusahaan ibunya. Linwei tidak melakukan itu karena waktu itu ia sudah terikat kontrak yang menyatakan ia tidak bisa investasi ke sebuah bidang usaha yang dikelola oleh kerabatnya sendiri. Meski Linwei diam, tetapi menurut Sushi, Sing-song wajib tahu akan fakta penting tersebut. Ketika Sing-song memandangi foto, ia mendapatkan ada catatan dari kakaknya. Kalian semua merupakan orang-orang yang aku sayangi. Lanjutkan kehidupan kalian dan berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Sing-song sangat terharu mengingat semua kenangan bersama kakak perempuannya yang sudah tiada. Semua itu merubah pikiran Sing-song. Ia menghilangkan semua dendam dan memutuskan untuk kembali ke desa Shaosu untuk berusaha memperbaiki hubungan yang terputus. Sing-song akhirnya mendatangi kakak iparnya Direktur Lee. Ia dan Linwei akan bergantian menjaga Direktur Lee. Di sana terungkap kalau sebenarnya meninggalnya sang ibu disebabkan oleh Chen Xian. Akan tetapi, Linwei sudah memaafkan semua dan ia tidak akan mempermasalahkan atau menyalahkan siapapun. Linwei dan Sing-song saling memaafkan dan berjanji untuk menjalin hubungan baik mereka. Shin berpindah pada Fei Fei yang menyadari kalau Sushi dan Suyu akan pergi ke Beijing. Hati Sushi bimbang karena pada dasarnya ia mulai suka dengan Suyu. Beberapa kali Fei Fei berusaha mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata tersirat, akan tetapi Suyu tidak begitu memahaminya. Waktu sudah mepet, tapi Fei Fei tak punya keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Saatnya pun tiba dan semua orang mengantar kepergian Sushi dan Suyu. Tetapi sampai detik ini Fei Fei tidak juga mengungkapkan isi hatinya. Mengetahui hal itu, tentu Sushi merasa sangat cemas. Ia bilang kalau Suyu tidak mungkin menunggu Fei Fei melaksanakan rencana jangka panjangnya. Sushi bilang kalau Fei Fei harus bertindak sekarang.
ia meminta sahabatnya itu untuk membicarakan isi hatinya dengan Suyu agar tidak terlambat. Dengan memberanikan diri, Fei mengajak Suyu berbicara berdua. Fei sadar jika tidak disampaikan sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Fei memberikan buku-buku romantis sebagai simbol, sambil berkata kalau ia sangat menyukai Suyu. Setahun terlalu lama, sebulan pun aku tidak mau menunggumu, dan aku telah mengatakannya sekarang. Pengakuan isi hati Fei ini membuat Suyu tertegun, karena itu terlalu tergesa-gesa. Suyu sadar kalau Sushi telah bahagia dengan Linwei, tetapi rasa untuk Sushi belum benar-benar hilang dari dalam hatinya. Sebenarnya Suyu sudah bisa menduga isi hati Fei, tetapi ia belum bisa terlepas dari bayang-bayang Sushi, dan untuk itu Suyu hanya bisa meminta maaf. Fei tidak marah, ia siap menunggu sampai hati Suyu benar-benar terlepas dari masa lalunya. Setelah bekerja di luar kota selama 3 bulan, Sushi tiba-tiba nongol di depan rumah Linwei. Kedekatan keduanya pun terhenti sejenak karena banyak ibu-ibu desa yang bahagia mengetahui kedatangan Sushi. Mereka ngobrol sampai larut malam, di mana hal tersebut membuat Sushi dan Linwei menunda momen-momen romantis yang sudah mereka nantikan sekian lama. Fei menyadari akan hal itu dan mengingatkan para ibu-ibu desa untuk memberikan sedikit waktu kepada Sushi dan Linwei. Kini, ibu-ibu desa menyadari kalau Sushi pastinya sangat lelah menempuh perjalanan jauh dan memutuskan untuk pulang. Nah, begitu mereka mulai berdekatan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lagi, dan itu ternyata adalah Fei. Fei meminta maaf dan ingin berbicara dengan Sushi, meski hanya semenit 2 menit. Ia bertanya tentang keadaan Suyu di kota Beijing. Karena sedikit kesal, Sushi meminta Fei menemui Suyu di kota Beijing daripada terus mengganggunya. Ketika semua sudah pergi, Linwei dan Sushi bisa merasakan kedekatan berdua setelah sekian lama menjalani LDR. Kini semua berjalan dengan lancar. Sang pewaris muda Linwei akhirnya memutuskan menggabung usaha kopi milik pamannya Xingzong dengan produk teh miliknya sendiri. Hal ini penting agar di masa depan bisa mendapatkan peluang yang lebih besar. Kini hubungan Linwei dan Xingzong sudah semakin membaik sebagai seorang paman dan keponakan. Sudah lama momen-momen indah satu keluarga bisa duduk bersama dan menikmati kebersamaan di meja makan. Malam itu terasa istimewa karena ternyata hidangan dimasak sendiri oleh pamannya Xingzong yang tentunya menambah suasana menjadi semakin hangat untuk semua. Karena bisnis Linwei yang sudah membaik, sekarang sang ayah mendesak Linwei untuk secepatnya memberikan cucu. Linwei menimpali kalau dirinya dan Sushi tidak terlalu terburu-buru karena baru mencapai sedikit kemajuan dalam dunia usaha. Sang paman ternyata mendukung Linwei karena menurutnya seorang pria harus mengutamakan karir dan juga usahanya. Akan tetapi di pagi harinya, paman Xingzong malah mendatangi Bairuan. Di lain sisi Bairuan tampak acuh saja, tampak Xinjiang membawakan kursi untuk Xingzong, dan hal itu membuat Bairuan marah. Selanjutnya, ia menarik telinga Xingzong ke dalam. Setelah 2 tahun berlalu, desa Shaoxu tampak menghijau karena teh Lixiang tumbuh dengan subur di sana. Usaha teh di sana sangat sukses karena penjualan terus meningkat. Kini warga desa Shaoxu lebih makmur dari dulu berkat Linwei yang memang berusaha dengan keras untuk mewujudkan mimpi sang ibunda. Tak lupa Linwei mengabari ibunya tentang semua kesuksesan dirinya. Ia juga berucap kalau dia juga membawa menantu yang baik hati, yaitu Sushi, ucap Linwei sambil melirik kekasihnya. Di lain sisi, ada sedikit ganjalan di hatinya. Meski sudah bersama, Linwei belum juga berani melamarnya. Padahal banyak teman-teman, bahkan yang lebih muda, sudah mempunyai momongan. Selanjutnya, Sushi meminta bantuan orang desa
untuk membujuk Lin Wei agar lebih cepat melamar dirinya. Ketika warga menanyakan usia Lin Wei, ia menjawab sekarang 20 tahun. Akan tetapi setiap orang mempunyai ritme hidup yang berbeda, kilah Lin Wei. Hal itu tentu membuat Susi merasa dongkol. Pada saat yang sama, ia mendapatkan kabar bahagia dari Fei Fei. Ia telah dilamar oleh Suyu dan secepatnya mereka akan menikah. Semua itu membuat Susi semakin marah. Mengetahui Suyu dan Fei Fei bertindak secara cepat dan itu berbeda dengan dirinya dan Lin Wei. Susi pun menatap Lin Wei dengan pandangan yang sangat kesal. Akhirnya Susi ingin memberi Lin Wei pelajaran. Ia mengepak barang-barangnya dan berencana untuk meninggalkan rumah. Ketika ia melangkah untuk meninggalkan rumah, Lin Wei sudah menyambutnya. Ternyata Lin Wei sedang mempersiapkan momen bahagia itu. Meski persiapan Lin Wei belum kelar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi momen paling bersejarah tersebut. Meski sudah banyak hiasan yang tersusun, Lin Wei masih merasa kurang yakin apakah semuanya sudah baik atau aku akan melanjutkannya nanti. Susi tidak menjawab, tapi hanya tersenyum manis. Akhirnya Lin Wei pun tidak mau menunda lagi dan menarik tangan Susi ke tengah-tengah dekorasi lilin merah di halaman. Dengan penuh perasaan, Lin Wei pun berucap, "Kehadiran dirimu telah membuat hidupku menjadi lebih berwarna. Aku memintamu untuk menjadi jodohku bersama dalam suka maupun duka. Susi, maukah kamu menjadi istriku?" Mendengar ucapan Lin Wei, Susi sangat terharu dan bilang, "Ya, aku bersedia." Ketika mereka berciuman sebagai sepasang kekasih resmi, tiba-tiba warga desa keluar dari persembunyiannya. Mereka bilang kalau momen indah seperti itu harus dirayakan oleh semua warga desa. Meski acaranya sangat sederhana, momen itu terasa istimewa karena diiringi dengan doa-doa dan ucapan oleh warga desa, dan film pun berakhir.